Pada tahun 2026, sebuah perubahan besar terjadi di jantung Asia Tenggara. Kota yang selama puluhan tahun identik dengan kemacetan, polusi, dan perjalanan yang melelahkan, kini menjelma menjadi simbol transformasi modern. Kota itu adalah Jakarta. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa dalam waktu yang relatif singkat, Jakarta mampu melompat jauh dan bahkan melampaui salah satu kota paling maju di kawasan ini, yaitu Kuala Lumpur, dalam hal infrastruktur dan integrasi transportasi publik. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari visi jangka panjang, kerja keras, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar. Kini, jutaan warga Jakarta merasakan dampaknya setiap hari. Bukan hanya dalam bentuk bangunan megah atau jalur kereta baru, tetapi dalam kualitas hidup yang semakin membaik. Bayangkan sebuah pagi di Jakarta pada tahun 2026. Anda baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dulu, perjalanan dari bandara menuju pusat kota bisa memakan waktu berjam-jam, penuh stres, dan tidak jarang membuat emosi terkuras. Namun sekarang, suasananya sangat berbeda. Anda melangkah keluar dari terminal, menuju stasiun kereta bandara yang bersih, modern, dan tertata rapi. Tanpa antri panjang dan tanpa kebingungan, Anda langsung naik kereta yang nyaman. Dalam waktu singkat, kereta melaju dengan stabil, melewati lanskap perkotaan yang terus berkembang. Dari kereta bandara, Anda bisa langsung berpindah ke sistem MRT tanpa harus keluar dari area terintegrasi. Tidak perlu berjalan jauh, tidak perlu menyeberang jalan, dan tidak perlu khawatir kehujanan atau kepanasan. Semua sudah dirancang agar perpindahan antar moda terasa alami dan mudah. Inilah wajah baru transportasi Jakarta. Sistem MRT Jakarta yang mulai beroperasi pada 2019, kini telah berkembang menjadi jaringan yang luas dan saling terhubung. Pada 2026, jalur-jalur MRT dan LRT telah membentang ke berbagai penjuru kota, menghubungkan kawasan bisnis, permukiman, pusat perbelanjaan, hingga area pendidikan. Setiap harinya, lebih dari 1 juta orang mengandalkan sistem ini untuk beraktivitas. Yang membuatnya semakin istimewa adalah keterjangkauan tarifnya. Untuk perjalanan jauh dari ujung ke ujung jalur, penumpang hanya perlu membayar belasan ribu rupiah. Bagi masyarakat kelas menengah dan bawah, ini bukan sekedar angka, melainkan akses menuju kesempatan yang lebih besar. Mereka kini bisa bekerja lebih jauh dari rumah tanpa harus mengorbankan sebagian besar penghasilan hanya untuk transportasi. Ketika kita membandingkan dengan Kuala Lumpur, perbedaannya mulai terasa. Kota ini memang memiliki MRT, LRT, dan monorail yang sudah lama beroperasi. Infrastruktur fisiknya tidak kalah modern. Namun tantangan terbesar terletak pada integrasi. Banyak penumpang masih harus keluar stasiun, berjalan cukup jauh, dan berpindah moda dengan sistem yang berbeda-beda. Dalam kondisi cuaca tropis yang panas dan hujan, pengalaman ini seringkali terasa melelahkan. Selain itu, sistem pembayaran yang belum sepenuhnya menyatu membuat perjalanan menjadi kurang praktis. Pengguna harus menyesuaikan diri dengan berbagai kartu dan metode pembayaran. Hal-hal kecil seperti ini, jika terjadi setiap hari, perlahan mengurangi minat masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Di Jakarta, masalah tersebut berhasil diminimalkan. Pemerintah kota bersama operator transportasi menciptakan ekosistem yang terintegrasi. Satu kartu atau satu sistem uang elektronik dapat digunakan untuk hampir semua moda, mulai dari MRT, LRT, bus, hingga jalan tol. Transaksi menjadi cepat, sederhana, dan efisien. Warga tidak lagi dipusingkan oleh banyak pilihan pembayaran yang membingungkan. Peran Transjakarta juga sangat besar dalam transformasi ini. Sistem bus rapid transit ini bukan sekedar pelengkap, melainkan tulang punggung mobilitas kota. Dengan lebih dari 13 koridor utama dan ratusan rute pengumpan, Transjakarta menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani kereta. Jalur khusus yang dimilikinya membuat bus dapat melaju relatif bebas dari kemacetan. Dengan tarif yang sangat terjangkau, Transjakarta menjadi solusi bagi berbagai lapisan masyarakat. Dari pelajar, pekerja, pedagang hingga lansia, semuanya bisa mengakses layanan ini dengan mudah. Bus-bus yang bersih, ber-AC dan terjadwal menciptakan standar baru bagi transportasi publik di Indonesia. Transformasi Jakarta tidak hanya terjadi di atas rel dan jalan raya, tetapi juga di ranah digital.
konsep kota pintar diterapkan secara serius. Berbagai layanan publik kini terhubung dalam satu sistem, mulai dari pembayaran parkir, laporan keluhan warga, hingga informasi lalu lintas real-time, semuanya dapat diakses melalui aplikasi. Digitalisasi ini mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi. Integrasi dengan layanan ride-hailing seperti Gojek dan Grab juga menjadi faktor penting. Pemerintah tidak melihat layanan ini sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra strategis. Titik penjemputan khusus di stasiun-stasiun besar memudahkan perpindahan dari transportasi massal ke kendaraan pribadi. Masalah first mile dan last mile yang dulu menjadi penghambat, kini dapat diatasi dengan lebih efektif. Di sektor transportasi bandara, Jakarta juga menunjukkan kemajuan signifikan. Kereta bandara menawarkan keseimbangan antara waktu tempuh dan harga. Meskipun tidak secepat layanan di Kuala Lumpur, tarif yang lebih rendah membuatnya lebih inklusif. Masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi dapat menikmati layanan ini tanpa merasa terbebani. Pembangunan jalan tol bertingkat dan sistem pembayaran otomatis semakin memperkuat infrastruktur kota. Kendaraan kini dapat melintas tanpa harus berhenti lama di gerbang tol. Waktu perjalanan menjadi lebih singkat dan kemacetan berkurang secara signifikan. Semua ini menciptakan sistem mobilitas yang lebih lancar dan terprediksi. Di balik semua pencapaian ini, terdapat faktor kepemimpinan dan kebijakan yang konsisten. Di era Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dijadikan prioritas nasional. Pemerintah menyadari bahwa kemacetan bukan hanya persoalan kenyamanan, tetapi juga penghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Investasi besar-besaran dilakukan, tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Yang membedakan adalah kecepatan eksekusi. Proyek-proyek tidak berlarut-larut dalam tahap perencanaan. Keputusan diambil, anggaran disiapkan, dan pembangunan segera dimulai. Ketika masalah muncul, solusi dicari dengan cepat. Pendekatan ini menciptakan budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Jakarta juga tidak takut untuk belajar dari kesalahan. Sistem yang belum sempurna diperbaiki secara bertahap. Masukan dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi. Dengan cara ini, kota terus berkembang melalui siklus perbaikan berkelanjutan. Menariknya, semua kemajuan ini terjadi di tengah proyek besar pembangunan ibu kota baru, yaitu Ibu Kota Nusantara. Banyak yang khawatir bahwa perhatian pemerintah akan terpecah dan Jakarta akan terabaikan. Namun kenyataannya, keduanya berjalan secara paralel. Ini menunjukkan kapasitas perencanaan nasional yang semakin matang. Transformasi Jakarta membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Waktu tempuh yang lebih singkat berarti lebih banyak waktu untuk keluarga, istirahat, dan pengembangan diri. Biaya transportasi yang terjangkau mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Lingkungan yang lebih tertib dan teratur meningkatkan rasa aman dan kenyamanan. Bagi dunia usaha, sistem transportasi yang efisien meningkatkan produktivitas. Karyawan datang tepat waktu, distribusi barang menjadi lebih lancar, dan biaya logistik dapat ditekan. Jakarta tidak lagi hanya menjadi pusat administrasi dan bisnis, tetapi juga contoh kota modern yang mampu bersaing di tingkat regional. Perbandingan dengan Kuala Lumpur bukanlah untuk merendahkan, melainkan sebagai cermin. Malaysia memiliki sumber daya, teknologi, dan tenaga ahli yang tidak kalah hebat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mempercepat integrasi dan menyederhanakan sistem yang ada. Transformasi Jakarta membuktikan bahwa perubahan besar bukanlah hal yang mustahil jika didukung oleh visi yang jelas dan komitmen yang kuat. Pada akhirnya, kisah Jakarta di tahun 2026 adalah kisah tentang keberanian untuk berubah. Dari kota yang dulu dianggap tertinggal, kini menjadi pelopor integrasi transportasi di Asia Tenggara. Ini bukan sekedar rel, bis, dan kartu elektronik. Ini adalah tentang manusia, tentang jutaan warga yang kini memiliki akses lebih baik terhadap peluang, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih layak. Perubahan ini mengajarkan kita bahwa masa depan tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keputusan yang tepat, kerja keras yang konsisten, dan kemauan untuk terus belajar. Jakarta telah membuktikan bahwa dengan semua itu, sebuah kota bisa bangkit, bertransformasi, dan menjadi inspirasi bagi kawasan sekitarnya. Dan bagi masyarakatnya, ini bukan sekedar cerita sukses, melainkan realitas yang mereka nikmati setiap hari, dalam setiap perjalanan, dalam setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik.